Shalom, kembali lagi kita bersama-sama mau menyatukan hati kita untuk memuji Dia di Connected in Jesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang percaya akan salib-Nya, katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Katakan, aku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
katakan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Terhubung dalam Yesus. Setiap hari kita harus melangkah bersama Yesus. Perkatakan setiap hari, Tuhan, aku awali, jalani dan akhiri hari ini, sepanjang hari ini bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan juga hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Afirmasi positif akan membuat kita bahagia. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita setiap kita melangkah. Kita harus fokus pada Yesus. Fokus jangan kepada gurun, fokus ke Yesus. Fokus jangan pada tetanggamu atau masalahmu, fokus pada Yesus. Setiap hari pandang pada Yesus. Seperti ketaatan bangsa Israel waktu zaman dulu, mereka taat pada tiang awan dan tiang api, di mana mereka harus bergerak, di mana mereka harus berhenti. Kita harus begitu. Kita harus fleksibel jadi orang Kristen. Di mana saat Tuhan suruh kita bergerak, di mana saat Tuhan suruh kita berhenti. Kita harus berfokus pada firman-Nya, pada petunjuk-petunjuknya, pada suara tita Allah. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa guys, Bapak Ibu di malam hari ini di Connected in Jesus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Anda-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu isi hati-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas Tuhan Yesus. Firman-Mu ini mengajar kami, mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kami, dan merubah kelakuan hidup kami. Kami makin sungguh-sungguh bergantung berharap pada Engkau. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus malam hari ini, kami siap menerimanya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat Bapak Ibu guys, Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, kolom komentar Bapak Ibu atau guys, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tema khotbah saya pada malam hari ini itu mengubah kegagalan jadi kekuatan. Tema khotbah saya malam hari ini itu mengubah kegagalan menjadi kekuatan. Mari kita sama-sama membaca Lukas 22 ayat 31 dan 32. Sama-sama kita baca Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah malam hari ini. Konteks historis dari ayat ini, Lukas 22, 31-32 ini, adalah bagian percakapan dramatis antara Petrus dan Yesus sebelum Petrus menyangkal Yesus. Yesus tahu betul bahwa kegagalan besar Petrus sudah di depan mata. Dia akan mengikuti Yesus waktu itu. Hal yang sangat menarik adalah fokus doa Yesus. Fokus doa Yesus. Ia tidak meminta agar kegagalan Petrus dibatalkan atau agar iman Petrus tidak gugur atau tidak hancur total. Tapi Yesus minta agar kegagalan diizinkan, tapi kehancuran iman harus dicegah. Kegagalan diizinkan, tetapi kehancuran iman harus dicegah. Yesus menggunakan metafora pertanian yang keras, yaitu setan, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Maksud dari ayat ini atau kalimat ini berarti pencobaan dan kegagalan kita diizinkan oleh Tuhan, bukan untuk menghancurkan Petrus, tetapi melainkan untuk memisahkan kesombongan, percaya dirinya, keangkuhannya dari gandum, dari iman yang murni.
otentik. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk pemurnian, bukan pembinasaan. Untuk pemurnian Petrus, bukan pembinasaan. Kata kunci sentral dalam perintah Yesus dalam Lukas 22, 31-32 ini mengatakan, dan engkau, setelah engkau berbalik, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini perintah Yesus yang sangat luar biasa. Kata kuatkan dalam bahasa Yunani adalah sterizo. Kata kuatkan dalam bahasa Yunani adalah sterizo, yang artinya membuat stabil atau menyangga, menegakkan, menjadi tiang penopang atau fondasi yang kokoh. Yesus Allah berkata pada Petrus waktu itu, Petrus, kamu akan jatuh dan hancur sebentar lagi karena kelemahanmu sendiri. Namun setelah kamu dipulihkan, pengalaman kamu dari kegagalan kamu dan pemulihan kamu yang menyakitkan itu akan menjadi bahan bangunan dan fondasi yang dibutuhkan untuk menopang atau steriso orang lain yang sedang bergumul. Jadi menjadi kesaksian hidup bagi Petrus. Dia bisa menguatkan jemaat-jemaat mula-mula yang dia kabarkan Injil keselamatan. Dia menjadi penyangga, penopang bahwa jangan khawatir, ada Yesus yang menolong kita. Jangan gelisah, jangan hilang pengharapan, jangan putus asa. Dalam kehidupan ini kita harus berserah pada Yesus. Kegagalan Petrus diubah menjadi kualifikasi untuk pelayanan yang lebih efektif. Kita sering menganggap bisnis kita hancur, tidak lulus ujian, putus cinta, jatuh dalam dosa sebagai tanda game over atau sudah selesai. Kita malu dan kita sembunyi dari pergaulan kita. Dunia berkata, sembunyikanlah kegagalanmu, tampilkan kesuksesanmu. Itu dunia. Tapi dalam versi prinsip kerajaan Allah berbeda. Bawa kegagalanmu kepada Allah, bawa kegagalanmu pada Yesus, dan Dia akan mengubah segala menjadi kekuatan untuk melayani orang lain. Siapa di sini yang takut gagal? Siapa di sini yang takut gagal? Tentunya kita semua dididik untuk sukses. Tidak ada yang memasang piala atau piagam juara satu kegagalan. Tidak ada. Malam hari ini kenyataannya kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Petrus, murid yang paling vokal, justru mengalami kegagalan paling memalukan. Paling memalukan itu menyangkal Yesus 3 kali. Mari malam hari ini jangan sampai kita menyangkal Yesus lebih dari Petrus berulang-ulang kali. Kita menyangkal dalam perbuatan kita, sikap kita tidak mengasihi sama. Kita harus kasihilah musuhmu, kasihilah sama manusia. Itu yang Yesus katakan, ajarkan untuk kita bahwa kita harus fokus pada Yesus. Coba perhatikan, siapa yang akhirnya berkhotbah di hari Pentakosta dan menyelamatkan, memenangkan 3.000 orang? Petrus. Siapa yang menjadi pemimpin gereja mula-mula? Petrus. Di sini diajarkan berarti ternyata kegagalan Petrus adalah universitas kehidupan atau ruang transit, ruang ganti yang Tuhan pakai untuk melatihnya. Jika hari ini guys merasa gagal, merasa kecewa, jangan menyerah, jangan menyerah. Kamu sedang berada di ruang ganti, di ruang tunggu untuk kamu diubahkan. Bersiap untuk babak kedua yang lebih baik lagi. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi seperti Tuhan pakai Petrus. Iblis akan berbisik pada kita kadang-kala, engkau sudah game over, engkau sudah selesai. Tapi percayalah, di balik kegagalanmu ada langkah diubahkan untuk engkau menjadi lebih luar biasa dipakai Tuhan. Itu adalah ruang transit saja. Atau dilatih Tuhan, itu harus dihancurkan. Hanya 2 hal yang membuat manusia sadar. 2 hal yang membuat manusia sadar. Sadar sendiri, atau kedua dihancurkan. Dihancurkan mentalnya, dihancurkan kehidupannya untuk dia makin mendekat pada Yesus, bergantung pada Yesus. Malam hari ini kau tinggal pilih, kau mau sadar sendiri atau perlu dihancurkan, atau perlu dijatuhkan untuk kau kembali berpegang taat pada Yesus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin utama dalam firman Tuhan malam hari ini, comeback dari kegagalan. Kita harus kembali dari kegagalan kita. Bagaimana merubah masalah rasa malu kita akibat kegagalan menjadi kekuatan atau steriso yang memberkati. Yang pertama, pisahkan siapa saya dan apa yang saya lakukan. Pisahkan siapa saya dan apa yang saya lakukan. Dalam Mika 7:8 mengatakan,
Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Musuh atau iblis suka memberi label permanen pada kita saat kita melakukan kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama, saat kita gagal bisnis, gagal usaha kita, iblis berbisik, iblis berbicara, kamu pecundang, kamu gagal, kamu game over. Saat kamu bohong, iblis akan berkata, kamu penipu, kamu tidak layak. Itu yang iblis selalu menteror pikiran-pikiran kita untuk kita merasa putus asa, kecewa, depresi, skizofrenia, dan lain sebagainya yang mendera kita, membuat kita bingung dalam kehidupan dunia ini. Malam hari ini, langkah pertama adalah untuk menolak, bangkit menolak label itu. Mau iblis mengatakan engkau tidak bisa, engkau game over, engkau selesai, mari bangkit untuk menolak label yang iblis berikan pada kita. Kegagalan adalah sebuah kejadian atau event, bukan identitas kita. Event atau kejadian, peristiwa saja kegagalan itu. Petrus menyangkal Yesus, ini kejadian. Petrus menyangkal Yesus, ini kejadian. Tapi Yesus tidak mengganti nama Petrus menjadi si pengkhianat. Tidak. Yesus tidak mengganti nama kita sebagai pengkhianat. Tapi Yesus memanggilnya Petrus, yang artinya batu karang. Batu karang. Kita harus dipanggil Yesus Petrus, Petrus zaman now, batu karang yang kokoh. Mulai hari ini berhenti berkata aku orang gagal. Mulai hari ini kita harus berhenti mengatakan aku orang gagal. Mulai berkata aku anak Tuhan yang diberkati. Aku anak Tuhan yang sedang belajar dari kegagalan. Mulai hari ini, sekali lagi saya katakan, mulai hari ini berhenti mengatakan aku orang gagal. Mari perkatakan aku anak Tuhan yang sedang belajar dari kegagalan ini. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, jangan sia-siakan rasa sakitnya. Evaluasi diri kita, evaluasi diri kita. Mazmur 119 ayat 71 mengatakan, Mazmur 119 ayat 71 mengatakan bahwa aku ini tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Sakit hati karena gagal itu wajar. Menangislah seperti Petrus menangis. Dengan sedihnya Petrus menangis. Tapi jangan hanya berhenti di menangis. Sekali lagi, menangislah seperti Petrus menangis, tapi jangan hanya berhenti di menangis. Rasa sakit adalah guru yang mahal. Rasa sakit itu adalah guru yang mahal. Orang bijak tidak akan membiarkan rasa sakit berlalu tanpa mengambil hikmah darinya. Kita sebagai orang Kristen, umat yang percaya, kita harus mengambil hikmah dari persoalan-persoalan kita, dari pergumulan kita. Hikmah, ada maksud Tuhan. Hal-hal yang buruk dan yang terburuk sekalipun terjadi, ada kebaikan Tuhan yang akan menyertai kita. Jangan berpikir bahwa kecelakaan, sakit penyakit, hubungan keluarga renggang, perceraian terjadi itu adalah rencana Tuhan. Itu rencana si jahat, itu permainan si jahat. Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi di balik semua keburukan-keburukan yang terjadi, ada maksud Tuhan. Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan yang lebih baik. Seperti saya katakan, jika iblis melempar engkau dengan durian atau melempar engkau dengan jeruk, Tuhan akan mengambil durian dan jeruk itu menjadi jus yang buat engkau dahaga. Jus jeruk maupun jus durian. Itu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan bisa menyertai kita. Saudara, kegagalan untuk mengasah kita, untuk mengasah kita, membuang ego dan kesombongan kita. Itu adalah kegagalan untuk mengasah kita, membuang ego dan kesombongan kita. Lakukan otopsi atas kegagalanmu bersama Tuhan. Tanyakan, lakukan otopsi atau bedah. Tanyakan pada Tuhan, kenapa aku jatuh ya? Apakah aku kurang persiapan? Kenapa? Apakah aku terlalu sombong? Apakah aku salah pergaulan? Jadikan kegagalanmu sebagai uang sekolah untuk membeli hikmat. Haleluya, puji Tuhan. Jadikan kegagalanmu sebagai uang sekolah untuk membeli hikmat. Jangan mau sakitnya saja tapi tidak dapat pelajarannya. Jangan mau sakitnya saja tapi tidak dapat pelajarannya. Yang ketiga, gunakan lukamu untuk menguatkan orang lain. Seperti Yesus katakan tadi, sebagai penyangga. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu kata Yesus kepada Petrus. Jadi gunakan lukamu untuk menguatkan orang lain. 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Inilah puncak dari pemulihan, sterizo, yaitu sebagai penyangga,
membuat kita stabil, menegakkan, dia tiang penopang dalam hidup kita. Orang yang belum pernah patah hati sulit menghibur orang yang putus pacar atau rumah tangga yang retak. Sulit. Orang yang belum pernah bermasalah rumah tangga sulit untuk menghibur orang yang pernah terluka. Orang yang belum pernah bangkrut sulit untuk menasihati orang yang usahanya yang takut, yang sulit mengerti akan pekerjaan atau bisnis. Tuhan mengizinkan kita untuk melewati lembah kegagalan supaya kita bisa menjadi pemandu jalan bagi orang lain yang sedang tersesat di sana. Persoalan-persoalan pergumulanmu yang kau hadapi dan lewati itu semua akan menjadi penyangga, penopang untuk orang lain. Bahwa engkau pernah titik ini, engkau pernah bangkrut, engkau pernah menderita, engkau pernah dikecewakan, engkau pernah difitnah, dihina, engkau bisa menguatkan orang lain. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, Tuhan kita adalah ahli dalam daur ulang. Dia tidak membuang bejana yang retak. Dia melemburnya kembali dan membentuknya kembali menjadi bejana yang baru yang lebih indah. Ingat pesan Yesus pada Petrus. Ingat pesan Yesus pada Petrus. Jikalau engkau sudah insaf atau sudah kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Steriso di sini. Mungkin hari ini, guys, merasa hancur. Datanglah pada Yesus. Datang pada Yesus malam hari ini. Biarkan dia memungut kepingan hatimu. Setelah kamu dipulihkan, kamu akan menjadi lebih kuat. Kamu akan menjadi lebih rendah hati, lebih berbelas kasihan daripada sebelum-sebelumnya. Kegagalanmu hari ini bukan titik akhir, bukan kehancuranmu, tapi itu adalah titik balik. Haleluya, puji Tuhan. Kegagalan yang kita hadapi hari ini bukanlah titik akhir, tapi titik balik untuk kita menjadi penyangga, penopang untuk orang lain menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, hari ini dan seterusnya. Tuhan yang sama masih menolong kita. Haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang telah menguatkan kami, menyatakan kesalahan kami. Kami makin sungguh-sungguh berharap pada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi penopang, penyangga untuk orang lain dikuatkan dengan persoalan-persoalan pencobaan-pencobaan yang kami alami, kegagalan-kegagalan kami yang kami alami, dan itu menjadi kekuatan untuk mengubahkan orang lain, memberkati orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kami kuat melewati berbagai macam-macam kegagalan dalam pergumulan hidup. Tolong kami, kuatkan kami, ampuni segala dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu selama ini. Malam hari kami berjanji untuk kami jadi penopang bagi orang lain, jadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, bahwa hanya dengan Engkau, bersama Engkau, kami tidak akan pernah gagal. Kami akan melewati badai bersama Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan ibadah malam hari ini. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang mengalami masalah-masalah pergumulan hidupanmu, Tuhan Yesus pulihkan malam hari ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Sampai jumpa pada Connected Jesus pada besok malam di waktu yang sama. Connected Jesus Digital Ministry Indonesia, Inspirasi Kristus. Karyamu indah, karyamu luar biasa Tuhan. Itu sebabnya tidak berhenti, kami terus mau meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, oh, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Katakan, pujian dari hatiku, oh, oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kematian-Mu menghidupkanku, Kau hidupkan kami Tuhan, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Oh, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau